Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membuat tutorial video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tutorial video yaitu mengenai create. Nah, terakhir kan tampilan saya sampai di sini ya. Stop dulu. Terakhir sampai tampilan saya terakhir di sini semua yang pernah saya masukkan di sini. Ini tabelnya. Saya scroll ke bawah. Di sini ini dan begini ya. Ini isinya sudah ada semua isi tabelnya. Dan coba saya lihat di web browsernya. Nah, web browsernya juga tampil seperti ini. Nah, ini dia tidak full. Ini tidak full samping ke kanan. Harusnya kan dia selurus juga dari atas. Nah, sama pun juga ini. Yang judul halaman web profil hilang tersembunyi ya. Jadi untuk memunculkannya kita masuk kembali di editing, baru masuk di source. Saya akan perbaiki tampilannya ya. Baru saya scroll ke atas. Ini di bagian sini ya, halaman web profil saya ingin tambah BR. BR itu sama dengan baris baru atau enter. Saya copy ini ya, copy, baru paste di sini. Kalau tidak mau menggunakan mouse ya boleh langsung saja Ctrl V. Nah, jadi ini saya tambah BR sebanyak 4 kali. Saya coba save. Baru saya buka lagi web browser. Nah, ini tadi tidak kelihatan ya. Yang ini tidak halaman web profil. Harusnya dia turun. Coba saya refresh. Nah, dia sudah turun halaman web profil. Nah, selanjutnya di ini bagian ini tampilkan data mahasiswa ini tidak full, harusnya full ini supaya kelihatan rapi. Saya masuk lagi di sini. Saya coba scroll ke bawah. Yang ini tadi ya, yang ini desain. Saya scroll ke bawah. Yang ini saya klik baru tarik ini. Kayak tabel ya, kita tarik ke kanan. Coba ini dia sudah selurus dengan yang di atas. Apakah berubah? Saya save baru masuk di web browser, refresh lagi. Nah, ternyata dia tidak berubah. Semakin ke kiri dia. Coba saya masuk di sini kembali baru undo. Undo itu kita menggunakan ini Ctrl Z atau ini undo Ctrl Z. Nah, dia sudah kembali. Jadi untuk memperbesarnya mending saya menggunakan edit, menggunakan source code. Jadi untuk memperlebarnya ini saya menggunakan source code. Klik dulu ini ya, baru masuk di source-nya. Masuk di source-nya baru saya cari width atau lebar. Ini dia sudah dalam keadaan terseleksi ini kalau saya klik begini. Baru saya cari width-nya tadi. Width. Oh ya, sebelum kita ke sini harusnya dulu kita ke sini dulu. Kita coba tarik kembali ini ya. Saya perlebar kembali. Ini kalau saya arahkan di sini dia lebarnya 48 pixel. Coba saya tarikan dulu begini. Nah, ini baru saya kembali ke sini source. Nah, ini sudah berubah. Apakah sudah width-nya sudah berubah? Nah, ini width-nya atau lebarnya 673 pixel. Tapi biasanya kalau kita mengedit melalui ini biasa dia tidak berpengaruh. Jadi untuk memberi pengaruh atau signifikan kita masuk di source. Baru klik ini width 673. Lebarnya saya mau samakan ini lebarnya dengan yang ini, yang slideshow. Jadi untuk membuat lebarnya kita edit ini menggunakan lebarnya ini. Saya scroll ke atas. Oh ya, saya ambil ini. Silakan copy ini lebarnya. Ini kita copy. Baru scroll ke bawah. Baru paste di sini. Klik kanan, paste. Coba saya save. Baru masuk di web browser. Coba kita klik lagi refresh. Apakah sudah berubah? Betul sudah berubah. Terjadi perubahan ini. Sudah bagus kelihatannya ya.
Nah, sekarang ini saya hapus ini saja dulu, select, jangan pilih ini select. Nah, sini jangan pilih select. Saya edit dulu kembali ini. Baru masuk di desain. Ini saya mau hilangkan ini select. Masuk di sini, baru klik lepaskan enable. Nah, baru munculin seperti ini. Jadi ini kalau kelihatannya NIM-nya 01234 ini hanya nomor urut, tapi pada yang tampil nanti itu ya betul-betul nomor NIM. Coba kita save lagi. Nah. Coba kembali lagi ke sini, refresh. Lanjut. Nah, ini sudah berubah ini ya. Ini sudah tampilannya. Jadi ini sasarannya saat ini kita ingin membuat CRUD atau create atau hyperlink ya. Jadi pada saat nanti di bawah tombol ini, di bawah tabel ini ada nanti tombol di bawahnya ini, tombol input atau tombol tambah data. Jadi kalau kita klik itu input atau tambah data, otomatis dia pindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Nah, ya, jadi kalau kita menginput nama-nama di sini sampai di bawah, baru kita save, maka akan kembali ke sini. Jadi semua data-data itu akan muncul di bawah ini, akan terinput nanti di sini. Nah, nanti saya akan perlihatkan juga buktinya di database bahwa apakah sudah masuk. Nah, ini saran saya ya, kalau misalnya terlalu lebar ini slide-nya boleh diedit di sini. Boleh kita edit juga di sini, di source ini. Kita ke atas ya. Boleh kalian edit di sini. Misalnya lebarnya mau diperkecil. Ya. Boleh kalian sesuaikan. Sampai di sini ya, di ini mengenai tampilannya. Saya lihat dulu tampilannya. Nah, di sini tampilannya. Jadi saya save kembali, save all. Baru lihat lagi ini. Refresh dulu ini kembali. Baru saya scroll ke atas ke bawah. Nah, jadi di sini di bawah tampilkan data mahasiswa, di sini di bawah tampilkan data mahasiswa, nanti di sini ada nanti tambahan di sini namanya input data. Coba saya akan masukkan di sini input data ya. Jadi kita masukkan di sini di bawahnya ini. Di bawahnya ini saya tambahkan input data. Jadi kita scroll ke atas, baru tarik hyperlink yang ini. Klik baru tarik ke sini. Nah, sepertinya dia keluar ya, dia keluar. Coba saya save dulu baru refresh. Apakah dia sudah masuk? Nah, di luar area dia. Coba saya kembali ke sini, baru saya naikkan di sini. Di bawah ini ya. Pas setelah saya hapus dulu. Setelah ini ya, saya klik ini hyperlink, baru drag ke sini. Nah, ini pas di sini, di luar sini. Apakah di bawah? Pas sudah selurus dengan tabel. Coba saya refresh. Baru klik ini. Apakah dia sudah masuk? Nah, dia sudah masuk. Sekarang saya akan ubah namanya. Kita ubah namanya ini hyperlink menjadi input data. Kita klik ini baru masuk di properties ini. Ini yang ada tulisan teks, saya ganti menjadi input data. Sekarang coba kita dulu lihat source-nya bagaimana. Coba saya klik di tempat lain ya, pasti ini berubah nanti namanya input data. Nah, dia berubah. Coba saya lihat source-nya. Nah, dia posisi di sini, hyperlink di bawah kolom. Di bawah kolom ada tulisannya hyperlink. Ini jangan diedit ya, biarkan saja dulu teksnya tampilan depannya kita edit menjadi hyperlink. Nah, klik kembali nih, hyperlink, baru kita arahkan kemana. Jadi ini kalau kita menginput data, dia mengarah sebenarnya ke sini, di profil mahasiswa. Ini ya. Saya perlihatkan dulu desainnya ini. Nih.
Jadi kalau kita klik ini nanti input data, dia akan masuk ke sini. Itu namanya hyperlink. Coba klik ini kembali, baru arahkan ke sini ke properties, baru kita ganti ini navigasi URL. Dia akan link kemana, baru klik ini. Nah, maka akan tampil seperti ini, pick URL. Baru kita arahkan ke sini profil mahasiswa. Karena kita pada saat kita menginput data, dia akan masuk ke link profil mahasiswa. Kita klik OK. Coba kita klik yes ini. Save all. Baru kita refresh ini coba. Kita refresh. Nah, dia coba sudah berubah menjadi input data. Coba saya klik ini ya. Nah, ini namanya hyperlink ke sini. Dia hyperlink ke input data. Namun kalau saya misalnya isi ini, misalnya nama ini sampai di bawah ini, baru saya klik save, dia belum tersimpan. Coba saya ke 123 alamat Makassar, baru umur, email Sukirman, telepon 123 misalnya, baru saya klik save, ini belum bisa tersimpan. Saya ganti dulu format emailnya. 62, nomor telepon harus angka 62 1234 56789. Coba saya save. Nomor telepon harus angka. Kode saya nanti ganti validasinya ini ya, ada yang bermasalah dengan validasinya. Nomor telepon harus angka. Coba 08123. Nah, dia sudah betul ini validasinya. Namun kalau saya save dia ini belum tersimpan. Kenapa? Karena ini kita belum eksekusi ini, belum kita edit ini file save-nya. Jadi coba saya kembali ke sini, saya perlihatkan kembali, klik ini baru input data. Nah, jadi ini namanya hyperlink akan masuk ke sini. Jadi nanti itu file save-nya akan kembali lagi ke beranda. Jadi muncul lagi nanti hasil inputannya di bawahnya ini. Saya kembali dulu ke sini. Jadi sebenarnya terakhir video saya sampai di sini. Nah, yang sempat saya matikan komputer. Nah, jadi ada yang tidak sempat saya perlihatkan. Nah, mungkin bertanya bagaimana caranya kalau misalnya kita tidak bisa selesaikan aplikasi dalam 1 hari. Tentu kan ada namanya kita mematikan komputer atau istirahat. Jadi saya dulu ingin seolah-olah ini kita baru membuka aplikasi lagi. Jadi setelah komputer kita matikan ya. Setelah komputer kita matikan, jadi saya close dulu semua begini. Jadi posisinya seperti ini pada saat misalnya komputer baru dijalankan lagi. Jadi sebelum kita masuk di Visual Studio, terlebih awal kita buka SQL Server Management setelah komputer dinyalakan. Kita klik 2 kali ini. Baru klik connect. Nah, setelah connect ya kita lihat statusnya seperti ini warna hijau. Baru kita buka Visual Studio. Visual Studio yang ini ya. Baru kita klik ini Visual Studio 2010. Nah, di sini ada pilihannya Start. Jadi kalau misalnya tidak tampil seperti ini ya silakan buka Open, baru cari project terakhirnya di mana ya, di tempat di folder menyimpannya. Nah, karena ini kan project saya sudah pernah buat, namun saya tinggal klik saja ini recent project terakhir yang saya buat, yaitu adalah ini. Kita tunggu ya. Nah, tampilnya kan seperti ini yang di video saya terakhir ya. Video saya terakhir. Nah, selanjutnya kita harus dulu menghubungkan dengan database. Langkah untuk menghubungkan dengan database ya kita masuk kembali di view. Baru klik Server Explorer.
Nah, ini kelihatan ini tanda silang ya, ini di bawah data connection tanda silang. Ini nama database kita sebelumnya yang sama dengan di sini SQL Server Management yang ini. Nama database kita yang itu ya adalah ini profil mahasiswa. Jadi kita kembali ke Visual Studio. Baru kita klik kembali ini, klik kanan, baru pilih modify connection. Nah, samakan dengan ini tadi server name-nya yang sama dengan di SQL Management Studio, SQL Server Management. Baru kita klik coba test connection. Apakah sudah connect? Ah, betul, sudah connect. Test connection success. Baru klik OK. Baru klik lagi OK. Nah, ini statusnya sudah berubah. Dia seperti gambar kabel, artinya sudah terhubung. Sekarang kita klik ini ya, ini. Baru lihat isi tabelnya. Ada 3. Klik kanan, baru klik show table data. Nah, ini ada 3 isiannya ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini, ke beranda. Jadi kalau misalnya nanti kita klik ini input data, dia akan mengarah ke profil mahasiswa. Itu yang ini, navigasi URL sebelumnya saya pernah buat ya. Sudah pernah ada saya tampilkan di video saya sebelumnya. Jadi kita klik profil mahasiswa baru klik OK. Nah, selanjutnya yang harus saya edit adalah profil mahasiswa. Karena posisi saya nanti itu ada di beranda. Jadi kalau saya klik ini beranda ini, misalnya saya klik ini beranda, saya coba klik start dulu ya, saya perlihatkan. Jadi kalau saya klik ini beranda input data, otomatis dia masuk di profil. Nah, namun ini kan ada tampilan servernya error. Jadi saya harus kenapa tampilnya error, karena kita belum edit profil mahasiswa. Jadi saya kembali dulu ke Visual Studio untuk mengedit ini profil mahasiswa. Selanjutnya saya masuk di profil mahasiswa yang ini. Profil mahasiswa ASPX. Ya, baru pilih ini yang desain. Nah, coba lihat. Jadi kalau yang sebelumnya itu di video saya itu nama lengkap mahasiswa berada di atas. Berada di posisi di atas ya, di NIM. Sedangkan NIM berada di posisi di bawah. Begitupun juga validasinya. Jadi itu sebenarnya begini sebelumnya. Itu NIM berada di posisi bawah begini. Sedangkan ini nama berada di atas. Begitupun juga ini. Berada di bawah, baru ini validasinya berada di atas. Sama juga yang ini. Ini text boxnya berada di bawah. Sedangkan yang ini namanya berada juga di atas. Nah, tapi ini supaya kita tampilannya bagus, urutannya bagus. Jadi harusnya dulu kita masukkan dulu NIM, baru nama, alamat, dan seterusnya. Jadi untuk memperbaiki urutannya kita klik kembali ini, pindahkan supaya bagus urutannya. NIM baru ini saya naikkan di atas juga. Baru ini nama saya turunkan di bawah. Di kotak ini ya. Maaf, dia belum turun. Ya, nama. Nah, begitupun juga yang ini, nama, validasinya baru saya turunkan ke bawah. Kembalikan lagi ke atas ini. Coba saya klik dulu ini ya, apakah betul ini text boxnya sudah berada masih NIM. Nah, ini NIM. Ini kita lihat propertiesnya, betul NIM. NIM sama dengan NIM, nama lengkap, kita scroll ke atas, nama mahasiswa, betul nama mahasiswa. Nah, selanjutnya ada juga ingin saya ubah. Nah, kalau video saya sebelumnya ini di sini di nomor telepon, ini nomor telepon validasinya. Validasinya di nomor telepon itu saya angkanya hanya 1000 ini. 1000. Namun kali ini saya ingin mengubah menjadi 9000. Ya. 1 2 ini 9000 ya. Nolnya ada berapa? 1 jadi
Kita lihat dulu. 9 berapa nolnya ini? 90 juta. Ya, nolnya ada 90. Jadi ini nolnya ada 7. Ada 7 apa ada 8 ya? Ada 7, jadi kurang lebih 90 juta. Jadi angka 0 sampai dengan 90 juta. Jadi bagusnya nanti kita menginput di nomor telepon, kita mulainya dari 62, bukan dari 0. Ya, nanti kita lihat tampilannya ya pada saat kita melakukan input. Nah, selanjutnya setelah saya ubah begini, tiba saatnya saya masuk di aslinya, yang asli backendnya yang dimaksud ASP.NET. Jadi saya klik ini kan, tadi sebelumnya saya sudah buat tombol save dan tombol delete. Sekarang saya klik 2 kali nih. Nah, kalau diklik 2 kali maka akan masuk ke sini. Nah, ini yang akan kita ubah. Ini tombol ya, inilah yang dimaksud penggeraknya atau backendnya. Jadi untuk memasukkannya ya kita harus dulu buat di sini. Di belakang ini titik 2 baru kita enter. Silakan ikuti video ini ya. Kita ketik using, baru enter, baru spasi, baru kita ketik system, enter, baru dot atau titik, ketik data, itu data, baru titik koma, enter lagi, baru kita lagi ketik using, baru system, baru ketik data, baru ketik dot SQL client, baru titik koma, tambah lagi jadi 3 kali ya, using, baru spasi system, baru dot data lagi, baru ketik lagi dot, oh maaf bukan data, dot, baru configuration yang ini ya, baru titik koma. Ingat, ini saya perlihatkan kembali. Jadi kalau yang ini sebelumnya sudah ada otomatis, ini mulai dari sistem collection generic sampai dengan web UI web control. Jadi kita mengisinya mulai dari sini. Supaya ingin melihat bahwa yang kita isi itu adalah di bawahnya, boleh kita enter begini baru kasih komentar. Kasih komentar seperti ini. Nah, ini kalau warna hijau itu adalah tidak dieksekusi ya. Artinya tidak tampil, tidak mempengaruhi karena hanya komentar. Di bawah ini adalah tambahan connection. Ya, yang di bawah ini mulai dari sistem data ya, using. Selanjutnya kita masuk lagi di sini di bawahnya ini. Di bawah web page load ya, baru kita enter. Baru kita ketik SQL client. Kita cari SQL client ya. SQL connection. Baru spasi. Baru sama dengan, ya maaf ya kalau misalnya sedikit saya skip video ini ya, karena saya harus juga tes koneksi karena jangan sampai ada yang error. Saya lanjut, di sini sepertinya ada error. Nah, kelihatan kalau misalnya ada error, contoh-contoh kalau ada error itu kalau khusus untuk kalau di backend ya, pengetikan backendnya ASP.NET. Nah, seperti inilah sebenarnya yang aslinya ASP.NET backendnya atau codingnya, karena kita harus ketik manual di sini. Tidak boleh seperti yang bagian tampilan toolbox, tidak berfungsi toolbox sini, memang kita harus ketik manual. Ini sepertinya ada salah. Di depan SQL connection saya harus buat variabel atau objek. Variabelnya yaitu misalnya con. Jadi ini hanya contoh ya, sebenarnya boleh juga kalian ketik begini, connection, koneksi. Cuma ini saya pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya buat saja seperti ini, con. Ini namanya variabel yang kita buat sendiri. Sama dengan spasi, baru
buat lagi new. Nah, ini ada new ya. Kita boleh klik langsung 2 kali begini. Baru spasi lagi, baru buat lagi SQL connection. Klik lagi SQL connection, klik 2 kali. Baru di sini di depannya kita buat begini, buka kurung, tutup kurung. Baru di dalamnya ini kita tanda petik 2 kali. Ya, tanda petik 2 kali ya. Nah, ini ada tanda merah ya. Kita harus tutup dulu. Tutup menggunakan titik koma. Nah, sekarang di dalamnya ini, di dalam tanda petik 2 ini kita harus panggil database-nya, database koneksinya. Untuk melihat database koneksinya, kita klikkan kanan yang ini. Ini kita mengarah ke kiri. Ini. Lihat ya, klik kanan. Baru pilih properties. Nah, yang ini di samping kanan. Nama database-nya ada profil mahasiswa, connection string-nya. Yang kita copy adalah ini. Silakan blok semuanya ini, Ctrl A. Atau boleh blok begini. Ya, supaya terblok semua ya, jangan sampai ada hurufnya yang tidak terblok. Saya Ctrl A, letakkan mouse di depan data, baru Ctrl Alt. Baru klik kanan, baru pilih copy. Baru paste di sini, di dalam tanda petik. Klik kanan, baru paste. Nah, coba kita mengarah ke sini. Kita lihat ya, ini tadi yang kita paste. Nah, coba lihat ciri-cirinya, sepertinya ada error yang di sini. Ini, ada error di bawah S. Jadi untuk menghindari error, kita tambahkan di sini backslash. Yang dimaksud backslash itu adalah ini. Coba kita klik ya, backslash. Nah, sudah hilang tanda merahnya. Selanjutnya setelah itu baru kita masuk di dalam blok yang ini. Ini saya sudah pernah perlihatkan ya, bahwa ini yang dikatakan blok kurung kurawal. Tab ya. Baru kita buat lagi di sini. Nah, sekarang saya di posisi ini tadi ya. Jadi ini variabel con saya panggil di sini karena saya ingin koneksikan. Kita ketik con. Yang ini ya, con ya, yang ini. Con, baru titik. Nah, kalau kita titik, otomatis itu muncul tampilannya. Nah, yang kita perintah di situ, yang kita minta di situ adalah con.open. Kenapa open? Karena kita ingin membuka database-nya ini. Jadi ini sebenarnya koneksi database. Open, klik 2 kali. Baru tutup kurung begini. Ya, buka kurung, tutup kurung. Ya, ini kalau ada tanda seperti ini, ada tanda merah seperti ini, itu artinya minta untuk ditutup. Tutupnya itu titik koma. Sekarang kita enter lagi. Sekarang kita buat koneksi tabelnya. Ya, yang kita akan koneksi tabelnya adalah ini. Kalau yang tadi adalah koneksi database-nya yang ini, sekarang kita akan panggil untuk ini koneksi tabelnya. Kenapa? Karena kita ingin menginput nama di dalam tabel. Saya pindah kembali ke sini. Yang kita ketik adalah SQL comment. SQL comment. Yang ini ya, SQL comment. Jadi kalau kita mau ingin panggil koneksi tabelnya namanya SQL comment. Baru spasi. Kita lagi buat variabel. Variabel untuk tabel. Panggilannya, variabel koneksinya namanya com. Jadi ini adalah com, kependekan dari comment. Kalau ini yang di atas con adalah kependekan dari connection. Com ya, ini ada tanda merah di depannya. Jadi kita spasi, baru kita isi, masih merah, kita isi sama dengan. Baru spasi. Baru kita buat lagi new. Sama dengan di atas ya, baru enter. Boleh juga langsung klik pakai mouse. Kita spasi lagi, baru klik lagi SQL comment. Sama dengan ini tadi. Klik 2 kali. Sekarang buka kurung. Ya, tutup kurung. Baru di dalam ini kita kasih tanda petik 2. Nah, di dalam tanda petik 2, sekarang kita masukkan kode. Nah, sekarang ini yang saya akan buat adalah kode database.
untuk menginput di dalam database. Nama kodenya yaitu, saya kasih huruf besar ya, boleh juga huruf kecil sebenarnya. Kita ketik insert into. Nah, sekarang kan insert ini adalah codingnya untuk basis data ya. Nah, insert into maksudnya saya definisikan baca masukkan ke dalam tabel. Nama tabelnya apa? Ya, nama tabelnya adalah mahasiswa. Mahasiswa. Maaf, jangan huruf besar semua. Huruf depannya saja, mahasiswa. Insert into mahasiswa, masukkan ke dalam tabel mahasiswa dengan nilai. Bahasa Inggris ya, values. Baru buka kurung. Jadi saya tutupnya di sini, tutup kurung. Baru di dalam tutup kurung, buka kurung ini kita kasih tanda petik dulu. Nah ini tanda petik ini dulu saya hapus ya, tanda petik 2. Ya ada itu beda itu kalau tanda petik 2 dengan tanda petik 1 itu semua berfungsi. Kalau coding ini itu semua dibaca koma, titik, koma, tanda titik, koma, titik, koma, tanda petik 2, tanda petik 1. Jadi kita buat tanda petik 1 2 kali begini. Tanda petik 1 ya, baru di dalam tanda petik 1 kita buat tanda petik 2. Ini, tanda petik 2. Baru di dalam tanda petik 2 kita buat tanda tambah 2 kali. Nah, tanda tambah. Nah ini akan saya copy ya sebanyak 8 kali. Oh ya, di belakang ini dulu, di belakang tanda petik 1 saya kasih koma. Ini yang ini akan saya buat sebanyak 8 kali. Pertanyaannya kenapa sebanyak 8 kali? Karena inputan kita juga adalah sebanyak 8 kali. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau misalnya kalian buatnya misalnya sebanyak 20 atau 10 ya, harus juga 10 yang kalian masukkan di sini, yang kalian copy di sini. Jadi ini supaya saya tidak buat terlalu banyak manual ya, jadi saya hanya copy saja ini. Copy ini ya, copy. Klik kanan baru copy. Baru di belakang koma saya paste. 1, 2, 3. Sudah 3 kali ya. 4, 5, 6, 7, 8. 8 karena sebanyak inputan 8. Namun yang terakhir kali ini, saya belum hilangkan dulu. Sebentar saya hilangkan. Saya pindah dulu ke sini. Nah, ini kan semuanya merah semua ya. Merah semua garis di bawahnya. Pasti ini kalau saya jalankan ini pasti error. Jadi tidak usah saya jalankan karena pasti error. Nah, yang kita ingin masukkan di sini adalah inputannya. Nah, yang kita ambil di sini itu adalah yang ini. Kita boleh copy ini. Profil mahasiswa. Nah, kita klik yang ini ya, ini. Baru kita scroll ke atas. Saya copy nih, name. Copy. Jadi sebenarnya kalau mau bagusnya itu, kalau di dalam text box ini saya rekomendasikan sebaiknya huruf kecil saja semuanya, atau huruf besar saja pertama, supaya untuk menghindari error. Tapi biasanya sih kalau Visual Studio saya sudah pernah sampaikan waktu di kelas bahwa sebenarnya itu tidak berpengaruh. Tapi saya rekomendasikan lebih baik sebenarnya kita menggunakan huruf kecil sebagian. Jadi yang ini tadi saya copy baru pindah lagi ke sini. Baru di dalam tanda tambah ini saya paste. Klik kanan paste. Baru ketik di belakang nim ini kita harus ketik dot. Kenapa dot? Ya kita harus definisikan. Ini sebenarnya nim dia sebagai apa? Sebagai teks. Ya. Teks yang ini, teks. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa teks di situ? Ya, kenapa teks di situ? Karena yang ini sebenarnya tombol ini diambil dari text box di toolbox. Nah ini text box ya. Maaf saya scroll ke atas. Nah ini text box.
Jadi ini text box. Jadi ini nanti yang di tengah ini akan ada perbedaan nanti juga saya akan perlihatkan apa perbedaannya. Jadi ini yang ini input text box ini akan saya teks semua, panggil semua sebagai teks karena dia sebagai text box. Yang ini diambil dari sini. Saya kembali ke sini. Name.text. Sekarang saya tambah lagi nih. Nama lagi ya, nama lengkap. Ini juga saya copy ini. Ingat ya, tidak boleh menggunakan spasi. Coba lihat, tidak ada nama spasinya. Copy, baru masukkan lagi ke sini. Klik kanan, baru paste. Begitupun juga kita ketik .text. Ya kalau misalnya tidak ini, boleh langsung klik 2 kali begini. Coba kita geser begini. Nah, ini sudah hilang warna merahnya di. Nah, ini tidak ada warna merahnya. Masih yang warna merah adalah ini karena belum diisi. Kita pindah lagi ke sini. Kita copy yang ini lagi. Apa di sini? Alamat lengkap. Klik copy. Jadi sebenarnya ini di properties boleh kalian copy ini alamat lengkap. Boleh juga masuk di sini. Ini sama dengan yang ini. Ah, ini sama dengan ini kan? Ini alamat lengkap. Cuma kalau di copy itu biasa kita tidak boleh salah pilih. Jadi saya lebih cenderung sebenarnya menggunakan desain ya. Copy saja yang ini. Klik copy, baru pindah lagi ke sini. Paste di sini. Klik kanan, paste. Baru .text. Text ya, enter. Ini sudah alamat lengkap. .text sudah hilang juga warna merahnya, sudah ada 3. Sekarang saya pindah lagi ke sini. Saya coba klik ini. Dia posisinya apa ini? Ini ID-nya adalah jenis kelamin. Jadi semua di belakangnya dia jenis kelamin kita copy. Baru mahasiswa. Kita klik copy. Baru ketik dot. Nah, di sini ada perbedaannya, bukan teks. Karena dia bersifat pilihan, select atau combo box. Jadi yang kita panggil di sini adalah select value. Yang ini ya, selected value. Kenapa selected value? Karena ini sebenarnya profil mahasiswa, ini tombol ini, combo box ini diambil dari sini. Ini combo box. Cek. Nah ini dari sini ya, drop down. Jadi itu sebenarnya diambil dari sini. Jadi makanya sehingga kita ketiknya di sini select value. Sekarang saya ambil lagi nih. Angkatan. Klik, copy, baru masuk di sini. Kita geser ke kanan. Baru di sini. Paste. Nah, begitupun juga ini. Kita harus panggil select value. Sama dengan ini ya, select value. Ya, sudah hilang juga warna merahnya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Di bagian ketiga. Bagian ketiga itu apa sebenarnya? Kita klik juga ini, baru klik ke atas propertiesnya. Baru kita klik ini umur. Ya, kita klik di sini. Baru paste. Baru panggil .text. Nah, ini harus kembali lagi ke teks ya karena dia teks. Kita ambilnya dari text box. Masuk lagi ke 7. Ini email. Dia seperti ini modelnya, dia underscore. Jadi kalau misalnya di sini underscore ya, underscore juga harus dimasukkan di sini. Ini klik kanan, baru paste, baru .text. Kita scroll ke bawah, baru enter. Baru masuk lagi di sini di terakhir. Ini terakhir, saya klik ini, baru
klik ini lagi, baru scroll ke atas. Baru ini, saya blok ini, coba telepon. Copy, baru masuk di sini. Klik kanan, paste. Baru klik dot text. Klik 2 kali. Ya, ini sudah hilang warna merahnya. Namun di belakang ada warna merah. Nah, ini tadi saya maksud. Waktu pertama saya harus hilangkan ini komanya. Kenapa saya hilangkan? Karena sudah tidak ada di belakangnya. Nah, ini saya lanjut lagi. Tadi barusan saya hapus koma di sini. Jadi bukan di sini koma, harusnya. Tunggu dulu, saya cek ya. Jadi saya harus masukkan koma, bukan di sini ya, bukan di sini karena sudah berakhir, tidak ada lagi tambahan seperti ini tadi. Jadi saya masukkan koma di belakang tanda kutip 2. Jadi ini maksudnya tanda kutip 2 adalah penutup balasannya ini ya, balasannya tanda kutip yang ini. Ini balasannya tanda kutip yang ini. Ya, sedangkan yang ini buka kurung yang ini balasannya adalah tutup kurung yang ini. Jadi di belakang tanda petik 2 penutup ini kita kasih koma. Baru panggil variabelnya. Ya, panggil variabelnya yaitu variabel con yang ini. Kenapa kita ketik variabel con? Karena yang dipanggil sebenarnya itu adalah ini, variabel yang ini ya. Variabel koneksi yang ini dipanggil. Ini yang dipanggil yang di atas. Ya, ini yang dipanggil. Kan di sini perintahnya adalah con open karena yang ingin di open atau ingin dieksekusi adalah tabelnya. Coba saya geser ke samping kanan. Nah, di belakang ada tanda merah. Untuk menghilangkan tanda merahnya, ciri-cirinya yaitu kita harus ketik titik koma. Nah, ini seperti ini ya, titik koma. Coba kita klik ya, sudah tidak ada lagi, hilang semua tanda merahnya. Sekarang di akhir ini kursornya aktif, baru kita lagi tekan enter. Sekarang kita lanjut di sini ya. Jadi di sini yang kita ketik lagi adalah com. Saya panggil lagi variabel komen ini. Komen yang ini ya, yang ini saya panggil variabelnya com dot eksekusi non query, ketik eksekusi ya, coba diperhatikan baik-baik ya, karena ada juga eksekusi non query itu ya, kalian klik ini eksekusi non query, baru tanda buka kurung tutup kurung, tanda titik koma, baru kita enter lagi, baru kita kenapa close? Karena ini kita ingin tutup koneksinya. Close. Nah, ini close. Baru tutup kurung, buka kurung, titik koma. Setelah itu baru kita pindah lagi ke bawah, enter. Jadi kalau misalnya tidak ada warna merah di bawahnya, berarti itu sudah aman. Sekarang kita di bawah con.close ini kita ketik script. Ini sebenarnya ada juga di dalam tampilan pemanggilan ASP, script manager. Nah, ini script manager. Kalau muncul seperti ini boleh langsung kita klik 2 kali. Baru ketik dot. Nah, kenapa dikatakan dot? Nah, seperti itulah yang saya pernah terangkan, inilah yang dikatakan .net. Berbasis VB.net. Karena kalau kita memanggil atau mengetik titik atau dot, selalu ada tampilan di belakangnya. Baru kita ketik register startup. Nah, ini register startup script. Nah, kita klik 2 kali, baru buka kurung. Nah, kalau ada buka kurungnya, kita tinggal tutup saja supaya kita tidak lupa lagi nanti.
Baru di belakang, di dalam buka kurung kita ketik this. Ini ada juga this. Baru di belakang this kita koma lagi. This begini. This baru dot. Get type. Nah ini ada di bawah. Get type. Get type baru tutup kurung, balas kurung. Kenapa ini ada begini? Karena ini sebenarnya di belakang get type ini sebenarnya yang kesehariannya sama dengan ini tadi open. Keseharian open itu ada buka kurung, tutup kurung. Walaupun tidak ada di belakangnya. Baru di belakang get type kita koma. Baru kita spasi dulu ya. Baru buka titik dua kali. Baru kita buat begini, script. Ini adalah tujuannya sebagai pesan sebenarnya bahwa kita sudah melakukan inputan script, baru di belakang script kita koma lagi. Baru spasi, ini perlahan ini dia sudah mulai hilang ya tanda garis merahnya di bawahnya tadi. Baru kita ketik lagi alert. Buka kurung, tutup kurung. Nah di dalam ini kita kasih tanda petik 2 kali. Ini balas petiknya ya. Jadi ini balas petik 1 kali ya. Tanda petik 1 kali. Baru kita ketik sini data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Baru di belakang ini kita kasih tanda titik 2 di belakang titik 2 karena ini saya belum balas tadinya ini balas tanda petik 2 ini saya belum balas, jadi saya harus balas dulu tanda petik 2. Nah dia sudah hilang bahkan muncul juga. Baru kita lanjut lagi di belakang ini kita koma. Baru spasi, dia minta ini boolean. Biasanya kalau boolean itu hanya ada 2 tipenya, yaitu false and true. Ya, kita masukkan true. Nah ini. Baru di belakang true, ini dia minta ditutup titik koma. Nah ini sudah hilang semua tanda merahnya. Baru di belakang di bawah script manager kita redirect ya, redirect. Jadi ini nanti inputannya kita redirect ke beranda. Jadi kodenya seperti ini, respon. Jadi setelah kita mengklik di profil mahasiswa, inputan mahasiswa, dia respon langsung masuk di beranda. Klik respon. Baru redirect, yang ini redirect. Baru buka kurung, tutup kurung. Di dalam ini kita kasih tanda petik 2 kali. Kita balas kutip. Nah di dalam ini yang kita masukkan adalah beranda. Kenapa beranda? Yang ini tadi ya, ini beranda. Beranda yang ini. Kenapa kita masukkan ke beranda? Karena akan di redirect ke sini. Jadi sebenarnya kita menginput nanti ke sini. Kalau kita klik ini dia akan masuk ke profil mahasiswa. Jadi setelah kita men-save di mahasiswa, maka dia akan tampil di dalam beranda. Akan tampil di bawahnya ini. Oke, saya lanjut yang ini tadi ya. Saya ketik ini. Persis sama dengan ini. Beranda dot ASPX. Baru di belakang beranda kita tutup titik 2 begini. Nah baru kita save. Saya akan coba melakukan tambahan data ya. Coba saya masuk di sini di beranda. Coba saya klik running. Nah, kita scroll ke bawah.
Kita coba klik input data. Ingat ya, datanya baru ada 3. Nah, ini dia sudah tampil. Nah, ini yang dikatakan, ini dia katakan hyperlink. Jadi kalau kita ketik tadi beranda, dia hyperlink ke profil mahasiswa. Sekarang saya masukkan di sini. NIM 23240. Saya coba saya lihat di sini di beranda, apa isinya di sini. Oh ya, saya masukkan 04 coba. 4 baru nama lengkap. Misalnya Jusmaniar. Alamatnya misalnya Jalan Todo 26. Jenis kelamin perempuan. Angkatan misalnya 2024. Umurnya misalnya 24. Emailnya Jusmaniar. Teleponnya misalnya adalah yang ini. Ingat ya, sebaiknya kalau menulis nomor telepon itu bagusnya kita menggunakan di depannya 62. Coba saya ganti 62. Mudah-mudahan tidak ada tanda merah di belakangnya. Nah, tidak ada tanda merah. Tidak ada tanda merah. Sekarang kita coba save. Apakah berhasil masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita scroll ke bawah. Apakah berhasil masuk? Nah, alhamdulillah ada berhasil masuk ya. Sudah berhasil bertambah sebanyak 4 data. Ya, 4 data. Yang tadinya kan 3. Coba kita tambah lagi. Saya ketik di sini nomor NIM 5. Nama lengkap. Saat ini saya ingin mencontohkan salah satu mahasiswa. Dia ada di kelas A1. Namanya Muawana. Nah, alamat lengkap Jalan Lakjoa Sopeng. Jenis kelamin perempuan. Angkatan 2023, umur 20 tahun. Emailnya misalnya Muawana. Jadi ini Muawana adalah ketua tingkat kelas A1. gmail.com. Teleponnya misalnya teleponnya saya isi sembarangan ya, sembarang saja nomor teleponnya saya isi. Boleh diganti sesuai dengan yang betul. Jadi saya ganti belakangnya 0. Jadi ini contoh nomor teleponnya misalnya 085 2345 6789. Baru kita coba klik save. Coba kita scroll ke bawah. Nah, akhirnya sudah bertambah Muawana. Nomornya adalah 05. Oh ya, salah, ini harusnya 005. Ya, ini nanti kita bisa edit ya. Cuma ini kan saat ini saya belum mengarah masuk di video edit. Untuk saat ini saya masih masuk di video input. Belum juga saya masuk di video delete. Bisa saya hapus nanti ini semua data-data. Jadi saya lihat lagi, masuk lagi di tabel. Di tabelnya apakah bertambah ini. Saya close dulu ini ya. Saya close dulu ini. Atau run, stop. Sekarang kita masuk di sini. Apakah bertambah di sini. Jadi untuk masuk di sini saya close dulu ini ya. Saya close dulu ini. Baru masuk lagi di database-nya. View. Kita ingin buktikan apakah masuk di dalam database. Di database ini. Coba klik kanan yang ini. View. Baru show table data. Kita lihat apakah betul bertambah. Betul bertambah ya. Coba kita masuk lagi di database. Coba saya klik koneksi kembali. Connect. Sekarang saya masuk di sini di database-nya. Baru tabel, baru klik kanan, baru klik edit top row. Kita lihat apakah betul bertambah. Betul bertambah isinya. Jalan Lakjoa Sopeng persis dengan yang ada di sini. Persis dengan yang ada di sini. Jadi nanti kita akan tambah lagi data di bawahnya ini. Kita hapus juga datanya. Kita bisa juga edit datanya. Jadi mungkin saya cukupkan dulu video saya untuk ini mengenai create. Jadi masih create. Create itu sama dengan insert atau input data. Jadi ini tadi kita input data di sini ya.
Jadi walaupun sebenarnya kita tidak pilih ini, kita bisa masuk langsung di beranda, dia akan masuk di sini. Ini sebagai buktinya bahwa ini sudah berhasil karena datanya sudah bisa masuk. Saya coba sekali lagi ya, saya tambahkan lagi data mahasiswa sekali lagi. Saya masukkan yaitu 05, namanya yaitu saya coba masukkan namanya yaitu, saya lupa siapa nama mahasiswa yang ada di laki-laki lagi. Saya masukkan namanya Laude Sahroni. Laude Sahroni. Saya masukkan misalnya alamat lengkapnya yaitu Jalan Provinsi Gorontalo. Laki-laki ya. Angkatan 2023, umur mahasiswa misalnya 19 tahun. Emailnya misalnya sahroni@gmail.com. Saya juga masukkan di sini nomor teleponnya 62 82 1234 567 89. Ini cuma contoh ya. Coba saya klik save. Nah, dia ini kalau reread itu yang dimaksud redirect. Jadi kalau kita ketik save tadi, dia langsung masuk ke halaman lain. Itu yang dimaksud redirect. Coba saya lihat. Nah, ini betul sudah bertambah ya, Laude Sahroni. Nah, kalau kita refresh ini pasti akan bertambah juga di sini. Nah, pasti akan bertambah juga di sini. Begitupun juga di dalam database. Jadi kalau misalnya tidak connect database-nya, silahkan klik ini ya. Klik kanan yang ini, baru klik modify. Karena ini sudah connect, jadi ini sudah ada seperti ini, bukan lagi tanda silang. Jadi kalau misalnya close connection seperti ini dia tidak bisa connect kalau begini. Ini harus kita koneksikan. Kenapa? Karena tanda silang. Jadi untuk mengkoneksikan kembali, silakan klik kanan, baru change view. Kita coba yang ini ya, klik kanan di sini. Saya lihat dulu, sepertinya ada masalah ini dengan koneksinya tidak berhasil. Saya klik kanan di sini, refresh. Nah, coba kalau refresh saja ya, kalau kita refresh itu dia sudah connect. Saya close ini. Nah, itu coba saya ulangi sekali lagi, klik kanan, baru close connection ya. Itu kalau tidak connect. Jadi kalau mau dikoneksikan ya kita klik saja yang ini refresh. Nah, dia sudah connect kembali. Jadi saya perlihatkan kembali di sini di beranda. Nah, ini sudah ini. Ini juga profil mahasiswa. Jadi untuk kali ini mengenai edit kodenya ini nanti kita masih tambah lagi di bawahnya ini. Di bawah codingnya ini, di bawah coding insert. Masih ada tambahannya di bawahnya nanti ini mengenai edit delete. Jadi saya cukupkan dulu video saya untuk kali ini mengenai input atau insert ke dalam aplikasi melalui hyperlink. Jadi saya akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.